Yuk, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita dari Stagnan Water ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan lebih sering lagi update-nya, maka teman-teman bisa klik link traktiran kopi di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Oke, jadi di part terakhir kemarin akhirnya Big Liga akan segera dimulai. Big Liga untuk menentukan siapa pemuncak dari penguasa area Asia. Dan hari ini seluruh orang di seluruh dunia sangat antusias untuk menonton pertandingan e-sport terbesar, yaitu Deus Ex Machina. Pertandingan Big Liga ini diselenggarakan di Korea dan komentator pertandingan adalah Jeong Yongjin, juga sebagai analisa pertandingan yaitu kepala pelatih tim Korea Jae-yong. BTW pertandingan hari ini adalah pertandingan antara Rusia dan Uzbekistan. Terlihat anggota veteran newbie berada di bangku penonton dan menarik perhatian penonton yang lain tentunya. Tapi yang bikin mereka bertanya-tanya, para penonton menjadi lebih bertanya-tanya lagi, kenapa Mado gua nggak kelihatan, kemanakah dia? Sebenarnya saat Sol tanya ke Drake kemana Eugene, Drake ngejawab, dia bilang kalau dia nggak perlu menonton pertandingan kali ini karena udah jelas siapa pemenangnya. Jadi karena dia luang, maka dia pergi untuk membuatkan spesial item untukmu Sol. Sol sedikit penasaran aksesoris indah macam apa yang akan dibuat Eugene untuknya. Tapi bayangan Sol ini berbeda dengan Drake. Drake malah membayangkan aksesoris berat seperti tinju berduri. Jadi sebenarnya di manakah Eugene saat ini? Eugene sebenarnya berada di dalam game Dam itu, tapi dia sedang berada di wilayah Void Rift untuk bertemu dengan Dwarf Blacksmith terakhir yang bernama Belot. Wah, apakah yang akan Eugene bikin? Kita akan tahu nanti. Jadi beberapa hari pun berlalu, pertandingan demi pertandingan dari Big Liga terus berlangsung. Setelah Rusia mengalahkan Uzbekistan sebelumnya dengan kemenangan telak seperti prediksi dari Eugene, di hari berikutnya adalah pertandingan antara Korea melawan Taiwan. Kita ulas singkat saja pertandingan ini. Seluruh tim Korea maju selain Mado Guang dan juga Sol. Diawali dengan Sehei yang menang melawan dua pemain Taiwan yang merupakan DPS terkuat tim mereka, dan juga Flame Mage. Lalu disusul dengan Drake yang mengalahkan Dark Mage tim lawan, dan diakhiri dengan penutupan kemenangan Ma Taegang melawan Cornerstone. Katanya itu adalah pertandingan yang cukup sensasional. Tombak Korea Ma Taegang melawan perisai dari Taiwan. Setelah beberapa pertandingan berlalu, maka pertandingan pemuncak pun akhirnya tiba. Pertandingan itu untuk memutuskan pemuncak tahta di Asia, Korea melawan Rusia. Dan pertandingan final ini berlangsung di Yongsan Esport Hall. Komentator yang berasal dari Korea bilang sambil menangis, ini benar-benar menyentuh. Aku gak pernah mengira bisa menyaksikan kebangkitan Korean Esport dalam hidupku. Sebuah kehormatan bisa berada di sini. Terlihat tim Korea udah naik ke atas panggung. Di saat itu pula Eugene ngelihat seseorang yang disebut sebagai yang terkuat di Asia. Yap, peringkat 1 Rusia, peringkat 1 Asia, juga peringkat 4 dunia secara global. Kapten dari nasional Rusia, Lev Davidovich Trotsky. Saat ngelihat orang itu, tangan Eugene berkeringat sambil bilang, saat ini aku sebenarnya sangat ingin berlari ke atas sana dan meminta tanda tangannya. Sebelum aku regresi, dia adalah seorang kapten yang memimpin timnya mendapatkan kemenangan dalam ASEAN Championship, baik itu di Little Liga maupun Big Liga. Lalu dia juga merupakan MVP dari semua Liga Asia. Jadi gak diragukan lagi, dia merupakan player terkuat Asia. Rambut putih panjang, berotot, penampilan orang Rusia yang kasar, juga cara bermain yang dinamis. Dengan prestasinya itu banyak pria maupun wanita yang menjadi fansnya. Ma Taegang pun bilang dari belakang Eugene, wah, itu Trotsky, pahlawan Rusia, dia keren sekali. Aku pengen naik dan meminta tanda tangannya. Lalu Eugene pun ngejawab, tenanglah, pertandingan akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, perwakilan dari setiap tim pun memasuki game. Dan map kali ini adalah Twin Island, unik map dengan lautan luas di tengah arenanya. Dalam arena ini, angin laut yang kuat berhembus dengan ganasnya. Komentator pun mengatakan, sepertinya kandidat terbaik untuk map ini adalah Long Range Dealer yang bisa menyerang dari jarak jauh, dan mungkin juga Ice Mage untuk membekukan lautan. Mantap juga untuk ronde awal-awalnya ini. Dan tim Korea pun langsung mengeluarkan kartu pertamanya, yaitu Drake Cat.
Lalu setelahnya tim Rusia menyusul dengan mengirimkan sang bow demon Victor An. Kedua tim sama-sama memilih para archer mereka, dan masing-masing dari mereka ditempatkan di masing-masing pulau yang dipisahkan oleh lautan. Jarak antara mereka perkiraannya sekitar 1000 meter. Tanpa basa-basi, Drake dan Victor pun menarik busur mereka secara bersamaan untuk memberikan salam pembukaan. Dan cetas, serangan Drake menggores perisai bahu dari Victor, sedangkan serangan Victor menggores sedikit pipi dari Drake. Victor bilang ke Drake, "Gimana? Udah merasakan ketakutan, bro?" Sambil tersenyum, Drake ngejawab, "Hah? Mana mungkin?" Melihat serangan pembukaan dari masing-masing long range tim ngebuat seluruh orang berteriak dengan cukup hype dan menggelegar seperti gempa. Dan pertarungan sebenarnya antara kedua archer god tier ini pun akan segera dimulai. Terlihat kedua pemain menembakkan serangan dengan presisi yang sangat sempurna dan kecepatan yang luar biasa pula. Mereka saling bertukar serangan, menghindari dengan ketepatan yang gila. Busur tanpa suara, tapi sekali kena bisa menyebabkan critical hit dan damage yang cukup besar. Victor maupun Drake nggak ada satupun yang melonggarkan serangan mereka. Namun beberapa menit kemudian, sepertinya serangan dari Victor menjadi lebih cepat. Kenapa? Sedikit demi sedikit mulai menggores tubuh Drake dan menyebabkan damage cicilan di sana. Dan ternyata trade dari unique map ini pun dimulai. Tingkat kesulitan area yang memberikan kerugian besar bagi Korea, sedangkan bagi tim Rusia memberikan keuntungan. Angin laut bertiup dengan cukup kencang mengikuti garis lurus antara kedua pulau, dan angin laut itu kebetulan berhembus dari pulaunya tim Rusia menuju ke pulaunya tim Korea. Hasilnya, panah serangan dari Victor memberikan buff damage juga speed, sedangkan bagi Drake panahnya bergerak ke arah random dan terbang terbawa angin ke arah yang berbeda entah kemana. Walaupun seperti itu kelihatannya, Victor mengakui Drake adalah lawan yang sangat sulit. Tanpa keuntungan angin, Drake berada satu tingkah di atasnya. Belum lagi, hati Victor juga benar-benar berterima kasih kepada tim veteran newbie ini karena berhasil menghancurkan hidup Cha Kyu-yeop. Ya, sebenarnya Victor ini adalah keturunan Korea asli ya guys ya. Tapi dia kabur dari Korea karena asosiasi yang dinilainya sangat buruk sampai ke akar-akarnya. Di saat-saat yang hancur lebur tersebut pula dia mendapatkan uluran tangan serta rumah baru di Rusia. Dalam masa-masa terpuruknya dia benar-benar diberikan kesempatan kedua oleh Rusia. Oleh sebab itu pula dia sangat berhutang budi kepada negara tersebut. Jadi untuk menghargai lawannya dan juga untuk rumah keduanya yaitu Rusia, dia akan mengeluarkan all out seluruh kemampuannya pada pertandingan ini. Terlihat Victor mengeluarkan sebuah dagger yang membuat sang komentator keheranan dan dia bilang, "Hah? Kenapa Victor An tiba-tiba memegang dagger? Kenapa juga dia menggunakan senjata berjarak dekat melawan musuh dengan jarak ribuan meter jauhnya?" Di bawah sana Eugene dengan berkeringat pun dia bilang, "Item itu The Tainted Pride Dagger. Dia akan menggunakan item itu sekarang." Victor pun langsung menusukkan dagger itu ke kakinya sendiri, yang ngebuat semua orang di sana benar-benar keheranan apa yang sebenarnya dia lakukan. Eugene dalam hati bilang, itu disebut undead doping, hidden beast yang bisa kau dapatkan dengan membunuh named Dead Knight Wilhelm Tell. Jika kau menusukkan dagger itu ke dirimu, maka kau akan berubah menjadi undead. Tapi itu juga tergantung dengan level penggunanya sih. Bisa berubah menjadi skeleton, zombie, ghoul. Namun ku yakin untuk para pro player berlevel tinggi, mereka pasti akan berubah menjadi Dead Knight. Terlihat dark mana mulai menyelimuti tubuh Victor. Komentator cukup heboh saat ini. Mereka bilang, apakah ini bisa disebut sebagai evolusi? Tapi ini berbeda dengan manusia yang berubah spesies menjadi orc ataupun lizardman. Jika harus menamainya, maka aku akan menyebut perubahan ini sebagai darkening. Terlebih lagi penampilan itu terlihat seperti Dead Knight. Apa pernah ada Dead Knight yang menggunakan busur? Tiba-tiba Victor dalam mode Dead Knight-nya langsung melancarkan serangan busur berkecepatan yang sangat tinggi ke arah Drake. Memang Drake masih sempat menghindari serangan tersebut, tapi damage yang diberikan oleh serangan itu bahkan bisa menghancurkan gunungan batu besar di belakangnya. Ini benar-benar gila sih. Goresan kecil aja akan menyebabkan damage yang besar kalau begini. Victor pun berteriak, "Baiklah, mulai sekarang ini bukan lagi sebuah kompetisi. Ini adalah perburuan. Mari kita lihat apakah kau bisa menghindari semua ini, naga kecil."
Tembakan dari Victor terus-terusan dilancarkan dengan begitu brutal. Terlihat Drake dengan pontang-panting menghindari serangan tersebut sambil berlari sekuat tenaga dan sekuat mungkin. Juga sesekali dia melepaskan tembakan ke udara. Tapi sayang tembakan dari Drake ini terlalu random, terbang ke segala arah, diterbangin angin dan gak mencapai lagi target tujuan di seberang sana. Victor pun bilang sangat menakjubkan memang. Dia benar-benar bisa menghindari anak panah yang kuat dan tepat itu dengan sempurna. Kurasa jarak memang masalah utamanya di sini. Makanya dia pun bisa terus-terusan menghindari seranganku. Kalau begitu coba hindari ini jika kau bisa. Terlihat saat ini Victor ngeluarin beberapa lingkaran magic circle di depannya dan melepaskan tembakan menuju lingkaran magic tersebut. Siapa yang menyangka lingkaran magic itu muncul tepat di depan mata Drake setelahnya. Dan tembakan dari Victor langsung muncul di depan Drake dari dalam magic circle tersebut. Victor pun bilang ini adalah ring skipping shot. Gak peduli sejauh apa jaraknya, ini akan membuat anak panahnya langsung berada di depan target. Komentator pun berteriak, apa? Bukankah ini di luar nalar dunia panahan? Ini pada dasarnya adalah skill dari seorang mage, bukan? Keringat mulai keluar dari wajah Drake ngelihat serangan tersebut. Dia bilang, sial, ini gak bisa dihindari. Drake langsung mengarahkan juga serangannya tepat ke arah panah-panah yang muncul di depannya itu dengan mengincar dan berteriak, interception! Serangan dengan kecepatan dan ketepatan tembakan yang sangat cepat langsung ditembakkan oleh Drake ke arah anak-anak panah tersebut. Dan ledakan demi ledakan pun terjadi di sana berbarengan dengan anak panah Victor yang saling beradu. Victor yang ngelihat counter gila itu sampai berkeringat dan dia bilang, sial, itu benar-benar menakjubkan. Dia bahkan bisa menahan serangan itu juga. Tapi tetap aja menahan semua damage itu mustahil. Dia pasti terkena damage cicilan yang terus membuat health-nya menipis. Komentator pun berteriak, Drake menunjukkan skill interception point blank shoot yang sangat gila. Tapi serangan itu terlalu banyak untuk ditahan secara sempurna. Dan dengan ini membuat kemenangan dari tim Rusia sudah hampir bisa dipastikan. Madoguang bilang pun ke Taegang, Taegang bersiaplah untuk masuk. Dalam hati Taegang bilang, jadi bahkan Drake pun gak bisa punya kesempatan dalam match kali ini ya. Tapi kata-kata Madoguang belum selesai dan berakhir di sana. Dia pun melanjutkan, segera masuk ketika Drake udah menang. Hah? Spontan, Taegang bingung dong. Karena dari penglihatannya Drake kan dalam posisi yang kalah untuk saat ini. Kenapa tiba-tiba Eugene bilang segera bersiap karena Drake akan menang sebentar lagi. Tapi Eugene di sini nggak memberikan penjelasan apapun. Dia hanya tertawa seolah yang dikatakannya adalah sebuah kepastian. Victor pun bilang ke Drake, mari kita akhiri ini. Ini cukup menyenangkan, naga kecil. Terlihat Drake hanya diam dan menatap Victor dengan pandangan lurus tanpa keraguan. Sampai tiba-tiba jelek, sebuah panah menusuk bagian belakang tubuh Victor. Lalu tiba-tiba belasan anak panah juga menghampirinya seperti hujan dalam satu waktu. Dia berteriak, hah, apa-apaan ini? Datang dari mana anak panah ini? Jangan bilang. Victor mengingat setiap serangan yang dilancarkan oleh Drake, di mana serangannya diterbangkan oleh angin secara random. Jangan bilang anak-anak panah ini adalah anak panah yang ditembakkan oleh Drake sebelumnya. Jadi dia bukan menembakkan dengan tembakan putus asa dari tadi. Dia udah mengkalkulasikannya. Bagaimana ini mungkin bisa dia lakukan? Komentator yang melihat juga sangat-sangat kaget. Mereka mulai menganalisa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun bilang, Drake mengincar titik temu antara angin dan sirkulasinya. Dia menghitung sudut peluncuran dan arah angin saat ditembakkannya. Sambil tertawa, Drake bilang berbarengan dengan Eugene, menghitung angin adalah dasar dari seorang archer. Tapi belum lagi habis Victor kaget dengan anak-anak panah yang berputar di belakangnya, tiba-tiba Drake ngeluarin sebuah panah yang sangat besar dan berniat melakukan serangan ultimate penghabisan. Victor langsung bersiap dan dia bilang, sial, serangan langsung dari depan ya. Kau kira aku akan memberikanmu kesempatan untuk melakukan itu? Victor kembali melakukan casting serangan magic circle-nya sekali lagi. Terlihat dari wajah Drake ada senyuman kemenangan di sana. Senyuman yang sedikit tipis dan licik. Dan tiba-tiba jelek, sebuah serangan headshot langsung menembus kepala Victor dari belakang. Victor yang saat ini berada dalam situasi paralyzed karena headshot itu pun bilang dalam hati, ini kebetulankah? Enggak,
ini enggak kebetulan. Senyumannya itu ternyata dia menunggu satu anak panah yang bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah kepalaku, sehingga dia memancing dan mengalihkan pandanganku ke depan dengan memperlihatkan kalau dia mau melakukan serangan ultimate langsung. Benar-benar musuh yang sangat mengerikan. Berbarengan dengan itu pula serangan ultimate Drake langsung dilancarkan dan menghabisi seluruh health Victor yang tersisa. Dengan itu Drake memenangkan pertarungan ronde pertama yang cukup sensasional. Komentator berteriak, Drake dari Korea mengamankan first blood atas Rusia. Jadi setelah kekalahan di ronde pertama, maka Rusia pun langsung ngeluarin pemain kedua mereka ke arena. Dan yang masuk kali ini adalah seorang mage yang dia dikenal sebagai si pengguna meta racunnya. Mage yang bernama Piotr Alexeyevich Kropotkin. Ya kalau pengucapannya agak salah, mohon dimaklumi kawan-kawan. Lalu Drake yang udah kehilangan cukup banyak health pun kali ini digantikan oleh Ma Taegang. Tentu para penonton menjadi heboh. Warlord Ma Taegang melangkahkan kakinya ke medan pertempuran. Seorang fighter yang akan melawan seorang mage. Pertarungan seperti apakah yang akan mereka lakukan? Tentu ini menjadi pertanyaan semua orang untuk saat ini. Tapi tanpa membuang-buang waktu lagi, ketika dia tiba di arena, Drake pun langsung melompat ke arah air. Dan saat kakinya menapak ke bebatuan di dasar lautan, dia langsung melakukan charge dengan melesat dengan kecepatan tinggi ke pulau tim Rusia. Komentator bilang dengan kebingungan, apakah ini bukan sebuah langkah yang gegabah? Dia langsung masuk ke dalam air, dan jika magi membekukan lautan, maka itu akan cukup berbahaya, bukan? Namun teman komentatornya yang lain menyanggah kalau air lautannya ini cukup hangat, jadi proses pembekuannya akan sangat sulit dilakukan. Ngelihat Taegang yang melesat dengan kecepatan tinggi di dasar lautan, si mage juga ikutan turun ke laut. Drake yang ngelihat mage itu di hadapannya langsung melancarkan sebuah serangan, tapi serangan itu bisa dihentikan dengan magic circle pertahanan dari si mage. Lalu si mage pun sambil tertawa dia bilang, kau mau melawanku di dalam air? Apa kau gila bro? Mage itu ngeluarin meta racunnya dan racun tersebut menyebar dengan cepat melalui air yang hangat tersebut. Tapi ya hal seperti ini udah dalam strategi yang Eugene rancang dan katakan kepada Drake. Drake menggunakan salah satu trait-nya untuk memanaskan air di sekitarnya dan mendidihkan lautan di sekitarnya, sehingga racun-racun itu menguap dengan cepat. Ngelihat itu si mage sama sekali nggak menyangka kalau hal ini bisa dilakukan di dalam air. Dalam keadaan panik itulah Taegang melakukan transformasi ke Rush Orc untuk menambah damage dari serangannya. Dan tanpa basa-basi lagi langsung melancarkan 5 hit combo yang menghantamkan mage itu sampai dia langsung terlock out seketika. Pertarungan yang cukup mudah sih. Setelahnya Taegang juga keluar dari air sampai tiba di pulau tim Rusia. Namun ketika Drake menapakkan kakinya di pulau tersebut, keringat mulai membanjiri wajahnya. Si komentator berteriak, itu orang yang menunggu Drake di atas sana adalah pemain ranking 1 Rusia dan Asia, juga ranking 4 global dunia, puncak dari Pro League Asia, Lev Davidovich Trotsky. Dengan berkeringat Taegang bilang, Trotsky, kukira dia akan muncul di ronde terakhir nanti ngelawan Mahdo Guang. Para komentator juga mengatakan kalau Trotsky memang terlalu awal untuk muncul dari perkiraan, karena pertandingan yang paling dinantikan dalam turnamen ini adalah pertandingan 1 lawan 1 antara Mahdo Guang melawan Trotsky. Tapi setelah penampilan itu, Ma Taegang juga mungkin bisa memberikan Trotsky perlawanan yang sengit. Trotsky ngelihat ke arah Ma Taegang dengan senyumannya sambil bilang, transformasi ya, taktik yang menarik. Serang aku kalau begitu. Mari kulihat seberapa kuat dirimu itu. Tanpa ragu sedikit pun Taegang langsung melakukan charge tingkat tingginya, bergerak dengan seluruh kemampuannya dan mengarahkan seluruh kekuatannya pada tinjunya itu. Dia tahu kalau Trotsky adalah yang terbaik di Asia, makanya dia sama sekali nggak menahan apapun kali ini. Dan jedwak, sebuah pukulan yang sangat dahsyat langsung menghantamkan tubuh Trotsky sampai gelombang pukulan itu menembus tubuh Trotsky dengan begitu dahsyatnya. Tapi terlihat tubuh Trotsky nggak bergeming sedikit pun.
Aura merah mulai berkumpul di sekitaran tubuhnya dan Trotsky bilang, apa hanya ini kekuatanmu? Ya mungkin aku terlalu berharap banyak kepadamu. Trait spesial milik Trotsky aktif, trait yang bernama Blood Punch. Jadi apa itu trait Blood Punch? Jadi itu adalah trait yang membuat dia bisa meningkatkan maksimum HP darahnya dengan begitu drastis dari serangan yang diterima oleh rekan-rekannya sebelumnya. Intinya dia akan menjadi bertambah tebal HP-nya semakin banyak rekan yang berguguran. Yang artinya max HP dari Victor dan Piotr ditambahkan ke max HP milik Trotsky sendiri. Jadi saat ini max HP dari Trotsky itu dikalikan 3 seperti skill punya Marsha di game Mobile Legends lah kira-kira. Dalam hati Eugene yang ngeliat itu pun bilang, karena trait itulah Trotsky bisa menjadi yang terbaik di Asia. Ditambah lagi skill pasifnya yang bernama Supernatural Recovery dan High Speed Regeneration juga Elemental Resistance membuat dia sangat tebal dan sulit untuk dikalahkan. Jadi setelah Taegang melancarkan serangan terkuatnya, Trotsky pun bilang, setelah ku berikan serangan duluan, kau mau kabur sekarang? Wah, mana bisa, kata Trotsky yang memegangi tangan Taegang dan melancarkan beberapa hit combo biasa ke arah Taegang. Damage cicilan itu ngebuat Taegang benar-benar kewalahan. Padahal itu hanya serangan biasa tapi sekuat ini, kata Taegang dalam hatinya. Dengan menggunakan sebuah skill, Taegang berhasil melepaskan tangannya dari Trotsky dan dia pun menjauh mengambil jarak juga. Namun tiba-tiba Trotsky udah berada tepat di depannya. Dalam hati Taegang bilang, apa? Kecepatan orc lebih cepat bahkan dalam mode manusiaku, sial. Taegang kembali melancarkan beberapa hit combo, tapi semua serangan tersebut di-parry dengan sempurna oleh Trotsky dan disusul dengan sebuah counter hit hammer dari atas dengan kekuatan yang luar biasa. Taegang berusaha menahan itu sekuat tenaga, tapi itu terlalu kuat untuk diatasinya. Sambil tersenyum, Trotsky bilang, semangat juangmu patut kupuji. Duak, sebuah tendangan putar yang sangat kuat langsung menghantamkan Taegang masuk ke lautan. Dan dia pun langsung kehabisan HP. Taegang terlokot di sana. Ngelihat itu Eugene tertawa dan dia bilang dalam hati, Taegang, ku yakin kekalahan ini benar-benar menyakitkan bagimu. Tapi sebelum aku mengalami regresi tepat 5 tahun dari sekarang, Battle God Taegang. Ketika itu dia berhasil mengalahkan pahlawan Rusia Trotsky dengan menduduki puncak tertinggi Asia yang baru. Jadi kembalilah menjadi lebih kuat Taegang. Ku yakin kau bisa melakukan itu. Setelah kekalahan Taegang, maka Korea langsung menurunkan kartu selanjutnya yaitu Yosei. Ngelihat itu, Trotsky bilang dalam hati, kurasa anak ini seumuran dengan anakku. Apakah semua pemain Korea itu muda-muda ya? Senjata andalan C yaitu Avenger Bloody Suicide langsung menebas ke arah leher Trotsky tanpa basa-basi. Adu mekanik terjadi di sana dengan sangat sengit, tapi terlihat Trotsky menemukan celah serangan dan langsung mengarahkan serangannya ke arah C. Tapi itu sebenarnya adalah perangkap yang C persiapkan. Tiba-tiba cahaya emas muncul dari sebelah mata C yang mengenai Trotsky yang lengah tersebut. Dan itu adalah skill dari Mana Burn. Skill yang didapatkan C setelah mengalahkan Godrixka. Skill yang membuat orang yang terkena Mana Burn tersebut berubah membeku menjadi emas. Namun jedar, skill Mana Burn dipatahkan gitu saja dan tanpa efek apapun. Saya bilang, kenapa bisa Mana Burn nggak mempan terhadapnya? Dari belakang pelatih Om Jae-yong bilang, bukan nggak mempan, tapi proses pembekuan Mana Burn itu terlalu dalam jika dibandingkan dengan elemental resistance dari Trotsky yang kuat. Jadi itu nggak akan berefek apapun. Karena gagal melakukan Mana Burn, maka celah pun terbuka dengan lebar dan ngebuat Sehee terkena one hit kill dalam sekejap lalu terlokot. Komentator berteriak, setelah kekalahan dari Taegang, sekarang Yosei juga kalah. Dengan ini Rusia berhasil memperkecil jarak dengan Korea. 2 bintang baru Korea kalah berturut-turut dan Trotsky mendapatkan double kill tanpa terluka sama sekali. Dia benar-benar menguasai pertandingan kali ini. Seorang komentator lainnya juga mengatakan, ini momen yang paling krusial bagi Korea. Namun apa yang akan terjadi kalau Ma Do-gwan turun sekarang? Dengan berapi-api, sang komentator itu bilang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari situasi ini adalah Ma Do-gwan. Hanya Ma Do-gwan yang bisa membalikkan keadaan ini.
Setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba sebuah sinar muncul di arena yang menandakan ada seorang perwakilan Korea yang diturunkan dalam arena itu. Sebuah siluet muncul di hadapan Trotsky yang bersiap untuk melawannya. Baru aja dibicarakan, pemain Korea berikutnya datang. Ma Do-kwang memasuki arena, bukan? Pertarungan antara peringkat 1 resmi Rusia melawan peringkat 1 tidak resmi dari Korea. Permainan seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Ma Do-kwang untuk melawan pemain terkuat se-Asia ini? Namun setelah mengatakan itu, si komentator langsung terdiam dan dia bilang, "Hah? Apa?" Semua orang termasuk Trotsky juga langsung terdiam melihat wujud orang yang muncul di hadapannya itu. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita dari Stagnant Water hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.